udah mati, dan dia akhirnya hidupnya tidak lebih baik daripada hewan. Berarti Hewan itu hidup kan pakai insting, sehingga apapun yang dia lakukan itu udah tersetting. Contoh, harimau itu karnivora, nggak mungkin bisa kok ajari makan rumput tok. Seperti apapun pasti instingnya dia tetap harus makan daging, karena kodratnya dia makan daging. Tapi kalau si harimau ini udah dikodratkan seperti itu, terus dia berburu, bunuh, apa dia dosa? Enggak, karena kodratnya itu. Ayam makannya apa, kucing itu bagaimana, anjing bagaimana, sapi bagaimana, manusia seperti apa. Nah, nek kamu nyalai kodratmu, ya kowe kalah karo kewan. Wong kodratmu ya ora kaya ngono, malah kelakuanmu kaya ngono. Hewan itu suci, manusia itu penuh dosa. Jadi nek kowe dunekke asu, ya mendingan lah daripada sing ngunekke asu. Duwe utek kok ngunekke wong liya kewan. Wong kewane luwih apik daripada sing ngunekke. berarti kembali ke jati diri tadi ya, masih belum masuk. Orang itu kan, ayolah kita bukan sebuah dosa, justru ini sebuah kemuliaan ketika kita mau menyadari tentang diri kita. Kita belajar tentang kaweruh gitu. Kaweruh itu apa Pak Dayat ya Indonesia nih? Apa Pak Dayat? Kawruh apa bahasa Indonesia nih? Coba tahu sama Google. Kawruh. Kita tuh harus belajar supaya kita tuh pinter gitu loh. Kalau kita sudah pinter, akhirnya kita mengerti. Setiap kita udah pinter, ngerti gitu, baru kita bisa masuk ke waskita itu. Kaweruh itu kan memerangi diri sendiri dulu lah. Bahasa Indonesia kawruh apa ya? Apa? Nggak tahu. Nah ininya artinya dulu nggak ada gitu. Intinya gini, Kayak kita gila. itu harus bisa bagaimana caranya memerangi diri sendiri dulu. Perangilah dirimu sendiri dulu. Yang biasa punya rencana licik, perangilah kelicikanmu dulu. Contoh simpel wae, Pak. Simpel ya. Tak Iya. contoh ya, Pak ya. Simpel, Harus simpel ya. memerangi diri sendiri. Nah, piye? Untuk disiplin bangun pagi. Allahu Akbar. Itu memerangi dirimu sendiri. Iya, betul, Pak, betul. Jadi contoh paling simpel. Betul. Ya karena sejatinya ingsun itu ya kembali kepada jati diri itu. Iya, iya. Lalu bagaimana kamu bisa mengenal Allah yang kamu sembah-sembah itu? Dirimu sendiri aja kamu gak kenal. Dirimu sendiri loh. Allah tuh gak kelihatan, Gusti Allah itu. Iki yang kelihatan loh, gak usah lah lihat orang lain. Aku harus mengenali Pak Dayat. Ngapain aku mau kenalin Pak Dayat? Pak Dayat ya Pak Dayat. Aku loh, aku ki sopo. Kenal gak sama dirimu sendiri, kebutuhanmu sendiri. Ngerti gak dengan kelemahanmu sendiri? Aku, misalnya, aku tuh pemalas. Aku itu pemalas, Pak. Itu sebabnya, karena aku menyadari aku pemalas, aku kerja keras. Orang malas gak ada yang bisa kelas, Pak. Lah makanya, karena aku pemalas, maka aku harus bekerja keras. Supaya apa? Aku melawan rasa malas. Aku merubah takdir buruk itu tadi. Ini tak ikutin malesku, tak ikutin santai-santai kuliah-kuliahku. Ini aku hancur. Ya. Sehingga aku bekerja keras sebagai wujud memerangi kelemahanku ini tadi. Aku gila perempuan, woi otaknya kemana-mana. Maka aku nyari pacar yang bener, tak nikahi. Dialah penyelamatku. Nek aku ngatur hawa nafsuku sendiri nggak bisa, aku mau ngomong ke agama. Nonsen. Masuk. Nah, pengen ngerti siapa diri kita. Coba ketika 2-3 hari lah, nggak usah kamu ketemu siapa-siapa. Kamu ngapain? Itulah dirimu.
Piye nek seandainya ibadahmu itu nggak ada yang lihat? Mau nggak kamu sedekah kalau nggak ada yang nonton? Sebanyak apa? Mau nggak kamu bangun pagi walaupun nggak ada janji dan nggak ada yang ingin? Mau nggak kamu selesaikan kuliahmu walaupun kamu nggak dikejar-kejar sama orang tua dan lingkungan? Mau nggak kamu bagaimana berjuang untuk masa depanmu dan orang-orang yang kau cintai padahal Tapi mereka nanya nggak toh, peduli gitu loh. kembali ke jati diri toh. Lah, memunculkan kesadaran diri itu yang susah Pak. Jalannya. Siap. Aduh, di videoin lagi. Tahu Jadi Wah, gini Pak, sepikan dulu batinmu, sepikan dulu pikiran. Ini pikiran ruwet ini. Makanya aku sering bilang sama adik-adikku, teman-teman yang lagi ngobrol, coba meditasi. Lah aku lagi ngomong itu Pak. Coro ngelatih biar bisa kayak gitu ki kepiye. Karena aku pernah denger kan dengan nyuwungke pikir jare kan. nyungke pikir. Mengosongkan pikiran. Yang dimaksud ya meditasi. Cuman kan lah meditasi kan tujuannya macam-macam toh. Ya ora, Pak? Itu jenenge dudu meditasi. Apa? Oh meditasi sing paling utama sumbungke perasaanmu sing kerampi. Jadi kan kalau kita meditasi tenang. Tapi nek ngene mikir ke pacar, mikir ke amarah, mikir ke wah iki ku musyrik, kono jin itu namanya bukan meditasi. Tenangkan dirimu, rasakan dirimu, kembalilah kepada dirimu. Bahkan ketika pas aku meditasi ada suara di telingaku, aku lihat cahaya, wes prek. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah tenang, rasakan dirimu, rasakan nafasmu. Rasa ngopo-ngopo orang mikir apa-apa, wes pikiran dirimu aja. Yang tak maksud gini Pak, tujuannya meditasi macam-macam kan, ya balik lagi ke orangnya toh. Dia meditasi mau ngapain? Karena kan, ya kan emang gunanya kan banyak banget Pak itu Pak. Beda kalau orang yang udah bisa menjalani meditasi, terus proses belajar meditasi kan pasti beda. Lah pas proses itu kan yang biasa, bukan biasa, yang kadang bisa menjerumuskan orang. Karena kan pas proses meditasi kan, yo pertanyaanku, kenapa takut terjerumus dan tersesat dalam belajar meditasi? Nek tujuannya lurus, nek ya gak mungkin tersesat. Iya benar. Makanya tak terus ya Pak ya. Makanya kenapa tak bilang berbagai macam tujuan. Kan orang macam-macam. Dia meditasi mau ngapain gitu. Lah pas dia udah punya tujuan meditasi bukan buat hal yang positif, dia pengen A, B, C, D, E, F, G, berarti kan dia masih dalam pikiran. Aslinya dia bukan meditasi. Dia masih menuju keinginannya dia toh. Biar apa? Sementara kalau orang bener meditasi ya wes kowe nyuwung kepikir. Meditasi itu, ini aku ya meditasi ini mematikan kedaginganmu, tetapi memikirkan aku. Kenapa? Ketika aku bisa memikirkan diriku, aku mengerti tentang diriku, untuk bisa mengerti orang lain itu gampang. Otomatis itu bonus. Kenapa? Semua itu tergantung bagaimana kontrol rasamu, kontrol pikiranmu. Nah, kamu nggak mengenal dirimu sendiri, bagaimana caranya kamu kontrol perasaan dan pikiranmu? Ayo, biar caranya. Terus ngomong, aku tuh hidupku udah sesuai hati nuraniku apa? Nah, pertanyaan lagi, hati nuranimu wis beres belum? Cek, sebelum gue berpikir lebih jauh lagi yo. Aku balik ke omonganku Pak, sorry Pak. Ke proses meditasi tadi. Beda-beda loh. Yang tak bilang tadi beda-beda itu. Emang bener beda-beda. Yang tadinya cuma dia merasakan diri dia sendiri. Kalau dia belum bakoh, belum di hatinya dia masih mikirin macam-macam, masih di dalam alam pikiran.
pas merem kok denger yang tak bilang berarti ada cahaya ini, ada Bisikan-bisikan suara ini. Lah yang orang jadi salah kan karena dibelokkan buat dengerin itu. Makanya kembali ke poin pertama. Kembali ke poin pertama yang tadi aku bicarakan. Bagaimana kita itu bisa memandu karepe awak dhewe, keinginan kita. Ya bener. Dan mengudari karepe awak dhewe. Kita tuh bisa memandu perasaan kita dulu. Kita belajar kelemahan kita tuh apa sih, kelebihan kita apa sih, keinginan kita tuh apa sih, dan kita bisa memilih itu dulu, digelar di gulung istilahnya ngomong Jawa. Dong apa blong? Dong. Setelah itu cobalah belajarlah dalam hening sendirian, kamu tuh siapa. Tuh. Rungakna. Siapa dirimu ketika sendiri. Engko sing iki disensor ya, disensor ya. Nek proses suwi ya, Pak. Aku tuh menjalani diam dulu ya, mulai aku. Proses meditasi ya. Ini proses Kayak- kamu nanya sama aku. Aku nggak mau ngomong tentang proses meditasi langsung instan, bagaimana proses duduk, relax apa. Nggak. Aku meditasi bahkan bisa sambil kadang tiduran. Aku bisa sambil duduk di kursi, aku bisa silau senyamanku. Nggak harus posisi silau. Intinya relax. Relax saja. Relax di tempat yang menurutku aku nyaman, tidak harus di gua, nggak harus di kuburan, di kamar mandi pun ya sakarmu gitu kan. Asal nggak ganggu orang lain mau mandi jadi nggak bisa mandi, itu namanya udah dosa Ya. Nyaman gitu. Tapi aku nggak mau ke arah situ. Nek kowe nanya prosesku gimana, dowo Pak. Bagaimana aku belum mencari jati diriku, biasa hidup enak, urip kepomo. Tiba-tiba ketika orang tua ini jatuh, aku harus mengupayakan semua tentang diriku sendiri, masa depanku sendiri, tanpa support dari siapapun. Dan itu sangat sakit. Itu kan yang mendasari. Itu yang mendasari. Tapi aku bersyukur walaupun di saat itu tuh aku ngerasa kok aku begini, kok aku begitu. Laku prihatin versiku dulu golek ngilmu. Laku sing wes macem-macem lah. Gitu. Sampai akhirnya aku berpikir, lah aku meh kebal bacok rogo sukmo iso ngene iso ngono kuwi nyanteti wong barang iki. Untuk apa? Apa yang ku cari? Pengakuan manusia. Sebenarnya apa pengakuan manusia itu? Terus akhirnya berpikir masalah dunia. Gak mau mikirin pengakuan manusia, tapi mikirin dunia. Wes aku harus sejahtera, caranya gimana, kerja keras. Akhirnya mata duitan, mata proyekan, yang akhirnya membawa itu juga ke hal yang aneh-aneh. Kembali lagi, akhirnya, oh iya aku ini salah, aku kebawa dengan dunia ini. Harusnya aku yang bisa mempengaruhi dunia ini, bukan dunia ini mempengaruhi aku. Harusnya aku yang ngatur duit, bukan duit ngatur aku. Harusnya aku yang bisa membawa dampak baik ke lingkunganku, bukan aku terbawa buruk sama lingkunganku. Ini gak bener aku. Sejak saat itu aku mengundurkan diri dari hal itu semua, pergi hijrah secara kerennya bahasa sekarang, menyepikan diriku sambil mencari aku ki mau apa. Oh ternyata aku tuh gak pernah ada rasa syukur, aku gak kenal dengan diriku sendiri, tujuanku hidup tuh mau ngapain. Bisa berjamin. Amanah yang diberikan Gusti Allah ke aku tuh apa, aku gak dong. Aku cari. Akhirnya ketika dulu meditasi itu fokusnya mikir ke harta. Nek ibadahnya dipikir men bisnisnya sukses. Doa jaluk sehat, panjang umur, rezeki, panjang umur, rezeki, percintaan. Itu duniawi semua. Padahal yang kita tuju sebenarnya surgawi kan. Kenapa masih bawa efek-efek dunia? Aku mikir ke situ. Wong semua yang aku punya ini hak pakai, bukan hak milik.
Aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya tanah, aku punya bisnis gede. Sesuk aku mati nggak tak bawa. Itu sudah hak waris untuk orang yang ditinggalkan. Iso istri, sahabat, yayasan. Wes dekake hartane doni. Wes bar, aku nggak bawa apa-apa. Cuma diminta pertanggungjawaban. Ayo, kowe ngopo? Gak ada manfaat untuk apa. Akhirnya di situ aku mundur. Aku mencari diriku. Aku nyinau menau kelingan yon bapakku tuh orang. Tanya ketika aku masih sekolah dulu. Naiknya simple. Le, ya pak, kowe meh dadi apa? Wah, aku ya pengen sugih kok. Aku pengen kaya, jadi pengusaha. Tanya lagi. Kowe meh dadi apa? Mikir aku. Dadi apa ya? Ojo gagal dadi manungsa. Banyak orang sukses, harta, jabatan bagus. Tapi pada hakikatnya orang itu gagal jadi manusia. Nah, kowe ojo. Dan itu aku ingat ketika proses-proses baru aku ingat. Iya, bapakku pernah nasihatin ini dan aku gagal jadi manusia. Dan ingin menjadi manusia kuwi berat. Karena apa? Aku juga harus bisa memanusiakan manusia, apapun status sosialnya, apapun status ekonominya. Mau agama apapun, suku apapun, ganteng, jelek, keren ataupun letak, ya gue manusia harus kumanusiakan. Walaupun mungkin orang itu tidak memanusiakan aku. Itu kan berat. Tapi bukankah kita manusia harus bisa memanusiakan orang lain juga? Karena dengan itu aku percaya caraku memuliakan Allah. Allah ini kan menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Maka ku hargai, ku manusiakan manusia itu karena aku juga mau dimanusiakan sama Allah. Ya sudahlah, dia nipu aku, yang penting bukan aku yang nipu dia. Nerimo. Ya sudahlah, aku digibah, yang penting jangan aku yang gibah. Terus balik mana Pak neng cerita potong. Balik mana neng proses meditasi nih. Nah, Jadi ini setelah relax, buat ketemu feel-nya, kaya aku rair rasa pedes kan, aku kudu mangan pedes. Sing mbok rasake piye Pak? kalau aku itu Pas proses meditasi itu yang dirasain kayak gimana? Sama nggak yang sama kayak yang tak rasain itu? Karena orang nanya kan ada yang bener-bener dia nggak tahu, ada yang dia ngetes, ada yang dia apa nyamain, bener orang nanya itu Sewa. kayak cross check gitu loh. Kan Wak yang bilang rasa itu nggak bisa jelas. Nah, ya makanya ini aku pengen tahu kalau si pas dia meditasi yang dia rasain itu apa gitu loh. Betul nggak? setiap orang itu punya rasa dan penemuan pasti berbeda-beda. Ya kan? Nek misale montir motor suruh menilai kualitas kopi, dia pasti akan menilai kualitas kopi itu dengan cara pola pikir ya montir motor. Wah, kopi itu ireng persis kayak oli mesin. Ya kan? Iya. Tetapi gitu, seorang arsitek yang nggak ngerti kopi tapi ini arsitek nih, kon nilai kopi, dia akan menilai dengan cara yang berbeda dengan seperti otak arsitek. Nek tukang kopinya nggak bijak ngomong kowe kabeh goblok. Sebenarnya bukan kabeh goblok sing takon. Lah kowe takon kopi kok karo montir karo arsitek gitu loh. Kalau aku yang kurasakan, Nah ini enak tuh. kalau aku yang kurasakan nyaman, hening, tenang. Aku kayak lagi sedang berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak berdoa, aku tidak lagi mikirin orang lain, aku bukan memikirkan diriku sendiri untuk egoku, tetapi aku menjadi seorang hamba yang aku lagi mau tenang, menjadi manusia yang tenang. Tenangan untuk menemukan rasaku, tapi tenang tanpa pikiran, aku pakai perasaan. Sama Wak. Kenapa? Sama.
Kalau aku pas lah emang pengen nanya dulu. Ketemu ketenangan ya berarti kan setelah relax ketemu tenangan lah untuk proses ke titik relaxnya itu kan ngebuang semua pikiran itu yang susah. Yang ruwet-ruwet itu Pak ya. Semeraut pasti Semeraut, pasti ya. tiba-tiba tuh kebayang tes Bawa apapun apa itu. Ya. Sementara pas ketemu udah titik Tenang. relax nyaman banget itu tadi yang tadinya lu di tempat super crowded super rame yang kedenger ya nggak ada yang kedenger. Kalau aku yang pertama tak denger yang jelas kedengeran sama aku tuh napasku. Ini kalau kita ngomongin masalah fisik, ya dengar napas, bisa mendengarkan detak jantung kita sendiri, gerakan paru-paru kita sendiri, desir darah kita sendiri, ya itu kalau kita kayak latihan pernapasan meditasi. Tapi ini meditasi yang untuk menemukan rasa kita, itu nggak salah aku bilang. Tetapi yang meditasi yang di sini yang pengen ku bahas tadi ini meditasi untuk menemukan sejatine ingsun. Ya itu yang pengen tak tanyain penjabarannya kayak gimana. Karena aku ini Pak, pas setelah semisal aku pengen sambil tiduran, kadang sampai ketiduran toh. Tahu-tahu udah pagi bangun udah seger. Itu termasuk ke meditasi bukan? Itu kan merilekskan diri tuh berarti. Jadi yang kadang Cuman ada yang disertai dengan kesadaran, ada yang hanya sekedar untuk merilekskan diri. Kesadaran itu bukan kesadaran pikir, tapi kesadaran batin bahwa aku manusia ini butuh, bahasa keren ini restart. Aku butuh restart, aku butuh tenang. Hening sama seperti ketika aku masih hening dalam kandungan ibuku. Karena besok aku akan kembali ke hening ketika di alam kuburku. Maka hidupku juga perlu hening untuk mempersiapkan diriku di dunia yang ramai ini. tapi pernah gak Pak pas ketemu kayak gitu? Aku cerita pengalaman gue ya. Nah, wes mulai relax banget kan nafas. Ini ngomongin fisik ya Pak ya, ngomong fisik. Nafas itu kayaknya kayak berat, terus temponya jadi kayak semakin kayak santai banget sih. Kalau aku yang kurasakan, ya balik lagi ya, setiap orang beda ya. Kalau aku merasakan aku bernapas, tapi aku tidak merasakan aku sedang bernapas. Di awal-awal pas pergeseran mungkin ya. Jadi nih kayak nafas yang pertama tadi ya, pertama kedengeran nafas, terus tiba-tiba nafasnya semakin lama, semakin kayak tempo ini semakin lambat, terus kayak ketemu titik sing nyaman banget, sing enak banget dulu loh. Tapi pas kene apa nelan ludah apa badan tuh pengen gerak dikit Hilang. wis langsung bet buat ngulang lagi sudah nggak bisa. Ya makanya meditasi itu nggak bisa sekali, itu faktor kebiasaan. Tetapi Ya. sebelum memulai Masuk. memulai itu semua supaya tidak tersesat, kita kan harus bisa memandu keinginan kita sendiri, mengenali keinginan kita sendiri. Nah, yang Itu tak tanyain belajar itu dulu. dari awal tadi toh. Atas kesadaran itu dulu, nyawang karep, mandu karep, ngudari karep sik. Nek kowe wis iso 3 itu baru masuk neng kaweruh, ilmu kaweruh, men kowe pinter. Nek wis pinter kowe ngerti, nek wis ngerti kowe waskita. Piye meh neng waskita nek kowe ora ngerti mergone kowe rasa keminter, kowe pinter sik, kowe paham dulu. Makanya dibutuhkan itu semua. Nah, ketika kamu bisa menjalani itu dibarengi dengan kesadaran diri, kita tahu memilah-memilih, menggelar, menggulung masalah dan kehidupan kita, perasaan kita, memanage itu dengan baik. Meditasi itu ngalir aja. Itu hanya titik di mana kamu harus bisa menemukan dirimu sendiri. Ketenangan seperti ketika kita masih
tenang di dalam rahim ibu kita. Dan ketenangan seperti nanti kita tenang di alam kubur. Maka kita bawa, belajarlah mati sebelum kamu mati. Caranya piye mateni rasa iki lho. Ini nggak penting perasaanku. Aku penuh marah, aku iri sama temanku, aku dengki. Aku ingin balas, aku mau menunjukkan aku bisa. Nah, rasa itu loh. Itu nggak penting. Yang penting dilakukan hidupmu dengan talentamu, kapasitasmu sebaik mungkin. Dan jangan ganggu orang lain, tapi berikanlah manfaat bagi orang lain, manusiakanlah manusia. Itu sih, itu basic. Nah, ketika sudah ada kesadaran itu, kamu mau sinau apapun, agama apapun, cepat kamu paham. Karena kamu belajar agama itu bukan dengan otak apalan. Karena baca kitab itu bukan kayak baca koran atau komik. Maka dibilang teori agama sih aku ras setuju. Nek kimia, fisika no teori. Nek agama ini ojo nganggo teori tapi nganggo rasa. Iya bener. Kuwi nek aku lho. Tapi pernah juga Pak, ngene Pak aku Pak. Jadi ini pas ketemu titik nek aku ngenelan ludah di langsung hilang, tiba-tiba pengen balene ra iso. Pernah juga sing itu udah titik udah sampai titik situ, wis nyaman banget itu. Wis relax banget. Terus tiba-tiba neng sekolah gelap terang. Lah pas terang itu kayak ngelihat ya sekeliling kita, tapi bukan realnya sekarang. Oh, si sawah, hutan, tetek bengek. Terus aku ngerasain, aku kayak ngeliat diriku sendiri. Lah pas aku ngeliat diriku sendiri, kaget toh. Loh, aku lagi ngono. Ini gitu ya Pak? Itu kan yang sering dikatakan orang itu rogoh sukmo. Dalam posisi kamu tenang. Cuman Bisa kalau masuk aku ke alam. nek meditasi niatku cuman apa? Mau guru ambek awakku dhewe. Lah guru terbaik itu kan cuma pengalaman dan diri sendiri. Nah, pokoknya niatku kalau bahasa Jawa gini. Niat ingsun mau guru marang guru sejati ingsun. That's it. Intinya itu. Cuman pas kowe mulai meditasi, kowe pas rame, pas nunggu Nek wong Jawa iki reto, kiblat nunggu papat limo pancer. Pancere sapa kita? Mhm. Ini loh pancere. Ibarat ini kiblatnya itu di sini loh. Ya kita ngomong kiblat sholat ini Mekah. Tapi kiblat kehidupan kita kan siapa? Kemana? Ke sini loh. Kiblatnya itu di sini. Berarti balik pertanyaanku Pak. Berarti proses yang tak alami ini bener-bener aku tahu ya Pak ya. Proses yang tak alami emang bener-bener dirimu merasakan juga, pernah ngerasain juga kayak gitu. Kalau itu larinya ke roh sukmo. Itu aku dulu ngalami itu bukan tanpa kesengajaan, tapi memang kebetulan sengaja untuk mempelajari itu. Oh. Sehingga pertama kali aku awal pengen meditasi itu tanpa aku sadari, begitu aku tenang, otomatis keluar. Sukmo itu metu keluar. Akhirnya aku bukan meditasi tapi malah jalan-jalan. Dan itu selalu aku katakan bahwa diriku gagal untuk bermeditasi. Karena aku meditasi itu aku pengen tenang mengenal diriku, kok aku malah jalan-jalan. Aku pernah juga kayak gitu Pak. Nah, gitu loh. Itu aku merasa bahwa aku gagal meditasi. Jadi yo pas masih getol-getolnya dulu tuh Pak. Masih bujang ya kan. Selama aku menjalani ritual meditasi itu, cara gampangnya ini, kowe ono masalah apa wae iki, dilalah langsung ketemu solusine. Nggak tahu gimana ceritanya. Karena kamu akan akhirnya dipandu dengan sejatinya dirimu. Contoh simpel meneh, misal di kerjaan aku ada problem gitu ya. Ya dilalai, kowe ngomong apa iki, langsung tak jawab dengan jawaban sing langsung mematikan loh. Misal debat sama orang nih, langsung aku bisa membalikkan dengan realitanya itu. Jadi orang itu cuma bisa diem, nggak bisa ngebahas lagi. Langsung kayak skakmat loh orang meditator. Karena ini aku ya Pak ya. Jadi ya Pak. Aku ya.
ketika kita sudah bisa kembali kepada sejatinya ingsun, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ikhlas menerima kenyataan, mensyukuri kenyataan, Ya. apapun itu. Aku. Dan Cuman kita dalam arti positif ya, Iya. bukan kita dalam sombong. bisa menerima diri kita, mengukur kapasitas kita sendiri, memilih keinginan kita baik buruk yang mana kita bisa kontrol itu. Dengan kita meditasi yang baik, terus kita ngobrol sama Gusti Allah. Nah aku loh, gak butuh mantra, Bener. gak butuh apa-apa. Aku pernah Ketika- praktek, serius aku pernah praktek. Sorry tak potong Pak. Pernah praktek. SMA Pak. Dino malam minggu. Malam minggu kan saya nonton dolan Pak. Yang tak prakteknya apa Pak? Dino Setu, aduh, sanggup minggu wis entek. Aku ngomongnya pengen metu. Malam Sabtu nih niat Pak. Meditasi tapi niat. Dongaku apa? Sesuk aku dikei duit karo bapakku. Sesuk aku duit karo bapakku. Dan aku bengi iso dolan malam mingguan. Sampai ketiduran. Pagi sama bapakku, "Le tangi mangkat sekolah." Ki sangune. Kan Sabtu. Iya, dikasih uang lagi. Enggak tahu. Sabtu kan nggak sekolah. Sabtu kalau Dulu zaman sekolah. dulu Oh, sekolah, pramuka, Pak. pramuka. Enggak, dulu sekolah. Dulu sampai Sabtu, Pak. Senin sampai Sabtu. Kayak duit, Pak. Harusnya nggak dikasih. Harusnya nggak ada duit lagi. Udah seminggu dikasih gitu ya. Dikasih hari Senin. Dikasih hari Senin doang, dikasih buat seminggu gitu kan Mas aku. Ini cuma ada bensin doang di motor. Duit nggak ada pegangan. Dibangunin dikasih uang. Iya. Karena aku praktek itu. Nggak, itu udah rezeki wah. Ya mungkin. Rezeki. Udah jalan. Orang juga itu nggak bisa dihitung hari Sabtu. Malah bilang nggak pernah kok hari Sabtu ngasih uang. Ini ya cerita, kadang ini kita ini jadi orang itu kayak munafik, seolah-olah yakin dengan diri kita sendiri, seolah-olah yakin dengan Tuhan, padahal kita belum mengerti tentang hidup kita sendiri. Yang pertama, terus ono pernah kejadian bener ya. Waktu aku masih sering diparani tamu praktek. Praktek apa nih? Jadi lucu ya, aku ditekoni Hafiz Quran. Quran. Habis itu nama waiter dulu. Aku punya waiter namanya Habis. Aku ora kenal. terus. Cerita ngomongin aku, Mas, aku jaluk tulung apa ya? Aku tuh duwe musuh ya, Mas. Habis saudara. Tapi ngaku punya musuh. Aku ki sakjane iki rumangsaku aku nggak salah, Mas. Tapi aku punya musuh. Lah kok iso nek kowe nggak salah kamu punya musuh? Terus Sekolah lah kowe ra iso ya. Nah, Ora salah akhirnya terus. dia cerita panjang lebar, terus dia ngomong gini, yang tak khawatirkan Mas, musuhku ini, sing nyengiti, sing benci sama aku ini, kuwi hobinya medukun Mas. Daripada habis. Dukun juga. Dan adeke ngancam aku, kita nono gue tak santet. Ya aku kudu piye Mas? Terus Kuwi itu tenan kejadian. Anjo aku ngene iki. Iki sing gak jane iki sing goblok iki sapa to? Kowe iki nek Hafiz. Kowe percaya kuwi. Karo sing mbok apal kene. Yo percaya, Mas. Saiki ngene wis. Dukun santet kuwi ngirimi kowe santet, wani ngirimi kowe santet. Nek mergo dheke yakin to karo ilmune santete. Ya ora? Lah iya, Mas. Nah, kowe yakin ora karo ilmu santete? Yo, piye yo Mas yo? Bingung deh.
Koden maksudnya. Nek kowe iki yakin karo santrete dhek, ya dadi ning awakmu. Lah saiki nek sing apik wae ra mbok percaya, keilmuanmu sendiri yang kau baca kau hafalkan gak kamu yakini, malah sing batil kamu yakini kamu itu iso kesantet karo dhek. Iki nek kualik. Harusnya tukang santet sing mikir, wah kayak iki wonge percaya tenan karo agamane. Hafiz. Iki malah habis sing koden. Wong nek tak kirim santet balik wong dek iki wong apik. Iki kebalik. Kamu nggak meyakini apa yang kamu baca, apa yang kamu hafalkan sehingga kamu yakin bahwa santet itu bisa membunuhmu. Disitulah syirikmu. Aku bukan ngajari sampeyan takabur bahwa santet itu memang ada, memang kuat dan macam-macam bentuk. Tetapi yang di sini kowe pertanyakan adalah imanmu, kowe iki sapa? Ini ada film kartun pas dia nanya kayak itu langsung di atasnya ada tulisan Krik 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 krik. Loh ya, lah iya tau. lucu tuh. Krik 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 krik. Loh, aku ngomong sama dia, aku lho nggak sehebat dirimu. Iso ngapalke Quran. Aku ki wong bodoh. Lah kok kowe iki sampeyan sing wis ngerti hukume. Malah Apal jalur bisa. perlindungan karo aku sing duduk sapa-sapa. Apal Quran, apal hadis-hadisnya. Sing tak apale kitab Jawa. Lah kowe ngapal kitab Quran sedangkan Qur'ane penyempurna. Kowe takon ro aku iki karek kemunduran mental. Iki piye kowe iki? Iku pertanyakan agamamu. Tak nek kayak ngono. Saiki kowe bali suwe sok ambil juga wudu, engko bengi wis salat tobat. Yang perlu dibenahi adalah dirimu. Apa kowe golek dukun? Masih moro-moro ning omahku. Utekmu sing mbok basuh Mas. Iya toh. Kowe kudu menyadari kok kowe iso sampe dimusuhi. Oke, taruhlah orang itu jahat. Kok kowe gelem dijahati dan membiarkan kejahatan itu berjalan? Kowe mesti ora iso ngredam dirimu sendiri sehingga kamu layak untuk dimusuhi. Tinggal kamu merasa layak enggak dimusuhi. Wih, Pak Doni pakai baju putih sendiri ya, Pak ya? Tapi dikatake rawi dia. Oh iya di KTR Rawi. Ngomong-ngomong jam berapa ini? Udah jam 12:30 malam Jumat ya. Sepertinya istirahat lah kita. Ini ngomong ini sampai pagi nanti. Ambil hikmahnya ya. Semua yang diceritakan di sini ada positif dan negatifnya, Pak. Ya, Pak, betul, Pak. Mungkin. Jadi ambil positifnya aja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.